Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, kepada para kasepuhan, para ustadz, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus semua jamaah Masjid Al-Mizan BSD Bumi Serang Damai yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi hari ini kita semua diberi nikmat sehat walafiat, diberi nikmat iman dan Islam, diberi nikmat waktu luang untuk bersama-sama duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi wasilah sebagai sarana. Mudah-mudahan apa yang mungkin diantara kita ada yang sedang ditimpa musibah, Allah ganjar musibahnya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jika ada yang sedang bersedih, mudah-mudahan Allah hibur. Jika ada yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Jika ada yang sedang dililit hutang, mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutangnya. Jika ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Qadar, lalu kita lanjutkan. Sekarang kita akan bersama-sama mengaji Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 19 khawatir nggak cukup waktunya. Nanti beres-beres jam 8. Nanti gelisah duduknya gini-gini terus. Ini lama amat gitu ya. Jadi insyaallah kita persingkat saja ayat 1 sampai ayat 5. Nah, mudah-mudahan kan kalau sedikit nanti jadi kurang. Terlalu sedikit ya, biar nanti bulan depan hadir lagi kan gitu ya. Kalau kebanyakan itu biasanya kapok biasanya. Enggak ikut lagi, kelamaan. Baik para jamaah rahimakumullah, kita akan sama-sama ngaji dulu seperti biasa. Kita senam mulut dulu biar mulut kita sehat, maka kita lantunkan ayat-ayat Allah ya, lantunkan kalamullah, lantunkan firman-firman Allah. Sudah siap? Yuk kita sama-sama ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. insana ma lam ya'lam.
Kita bareng-bareng mulai dari bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanatun wa likulli hasanatin asyru amsalha. Siapa yang membaca ayat-ayat Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu diganjar, dibalas dengan 10 kali, dengan 10 padanan yang serupa. Jadi insyaallah dari satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima, Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah rahimakumullah. Iqra itu kalau pernah ngaji tasrifan, ngaji sorof, iqra itu adalah bentuknya fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah. Kata dasarnya adalah qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u itu artinya membaca, kalau iqra bacalah. Ya. Jadi iqra artinya apa, Pak? Bacalah. Yuk kita bareng-bareng. Iqra bacalah. Nah, iqra bacalah. Bismi rabbika. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaqa. Yang menciptakan. Khalaqal insana. Dia menciptakan manusia. Enggak pakai akan. Nah, mantap. Khalaqal insana. Dia menciptakan manusia. Min 'alaq. Dari segumpal darah. Iqra. Bacalah. Wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama. Yang mengajarkan manusia. Bil qalam. Dengan pena. 'Allamal insana. Dia mengajarkan manusia. Ma lam ya'lam. Apa saja yang tidak diketahuinya. Kira-kira itu jawab terjemah atau makna dari perkataannya ya, wallahu alam. Baik, para jamaah rahimakumullah, Al-Faqir mau membacakan tafsir penjelasan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dari tafsir Jalalain. Beliau menafsirkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini bahwa surat Al-Alaq ini makkiyah. Ini surat yang turun di Makkah. Sebab nuzulnya, sebab turunnya, cerita turunnya, riwayat penurunannya ini disampaikan, diceritakan, dikabarkan oleh Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya yang panjang. Ini sangat panjang sekali, ini menggambarkan bagaimana proses turunnya ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibacakan ini kepanjangan, jadi langsung saja kita pahami tafsir Jalalainnya. Iqra aujidil qiraata mubtadi'an bismi rabbikal ladzi khalaqal khalaiqa. Imam Jalalain, tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli
Beliau menafsirkan ayat pertama ini, Iqra, bacalah, maknanya adalah aujidil qiraata, lakukanlah aktivitas membaca, mubtadi'an, diawali dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan al-khalaiqa, makhluk-makhluk. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk membaca. Membaca apa? Berarti membaca bacaan. Bacaan itu kan macam-macam. Ada bacaan yang berbentuk tulisan, ada bacaan yang berbentuk kejadian. Misalnya diberikan kejadian seperti ini, lalu kemudian kita harus membacanya. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan al-khalaiqa, makhluk-makhluk. Khalaqal insanal jinsa, Allah yang menciptakan manusia. Maksud manusia di sini adalah al-jinsa, semua jenis manusia secara umum. Semua manusia secara umumnya, semua manusia Allah lah yang menciptakan. Diciptakan dari apa? Min alaqin, dari segumpal darah. Kata alaq ini adalah jam'u alaqatin. Lafaz alaq itu adalah bentuk jamak dari alaqah. Apa alaqah? Alaqah itu adalah al-qit'atul yasiratu minad damil ghalidhi. Jadi alaqah itu adalah gumpalan kecil dari darah yang kental. Itu alaqah. Al-qit'atul yasirah, gumpalan kecil, minad damil ghalidhi, dari darah yang kental. Berarti ini sudah jadi embrio ya, sudah ada pembuahan. Sudah ada pembuahan antara sel ayah dengan sel ibu. Kemudian Allah melanjutkan Iqra, diulang lagi, Iqra, bacalah. Kenapa ada pengulangan? Para ulama, sebagian ulama mengatakan takkidun lil awwal. Ini adalah bentuk penegasan dari perintah membaca yang pertama. Kalau ada penegasan berarti perintah itu sesuatu yang penting. Perintah itu karena perintahnya tegas, ya berarti ini adalah hal yang penting. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, allazi la yuwazihi karimun, yang tidak ada seorang pemurah pun yang dapat menandingi Allah. Jadi sepemurah-pemurahnya makhluk Allah tidaklah akan mampu menandingi sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Dan lafaz wa rabbukal akram ini adalah halun minadh dhamiri fi iqra. Ini adalah kedudukan hal. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada hal. Hal dengan menggunakan wawu masdariyah, wawu haliyah, wawu haliyah. Halun ini adalah bentuk kedudukannya hal minadh dhamiri, dari dhamir, fi iqra, dalam lafaz iqra. Kita lanjutkan, allazi 'allamal khatta bil qalam. Allazi 'allama, yang Allah mengajarkan al-khatta, tulisan. Jadi yang mengajarkan tulisan itu Allah Subhanahu wa taala. Allazi 'allamal khatta, yang telah mengajarkan tulisan, bil qalami, dengan pena. Wa awwalu man khatta bihi Idrisu alaihi salam, dan orang yang pertama kali menulis tulisan itu adalah Nabiullah Idris alaihi salam. Jadi kalau buat tebak-tebakan siapakah orang yang pertama kali menulis tulisan, itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Kalau Nabi Adam itu hanya diberi ilmu saja, ya, tapi menuliskannya itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Jadi allazi 'allamal khatta bil qalam, yang Allah mengajarkan manusia
yang telah mengajarkan manusia terhadap tulisan, mengajarkan dengan pena lalu kemudian tergoreslah tulisan. Dengan adanya tulisan lalu kita bisa membacanya. Kita bisa membaca karena ada tulisan, ya, dan adanya tulisan karena ada pena. Allamal insanal jinsa ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada semua jenis manusia, maksudnya jenis manusia secara umumnya, ma lam ya'lam, apapun yang belum ia ketahui sebelumnya, qabla ta'limihi minal huda, sebelum belajarnya manusia berupa petunjuk, wal kitabati dan tulisan, wasinaati dan keterampilan, wa ghairiha dan lain-lainnya. Jadi Allah lah yang mengajarkan kita terkait berupa petunjuk, berupa tulisan, berupa keterampilan. Ada orang yang terampil di bidang A, ada orang yang terampil di bidang mesin, ada orang yang terampil di bidang kimia, ada orang yang terampil bidang pengobatan dan sebagainya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengajarkannya. Karena jika Allah tidak mengajarkannya, sehebat apapun guru mengajarkan kepada muridnya, dia pasti tidak paham. Dan yang memberinya ia paham, yang memahamkan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tafsir Jalalain beliau menjelaskan demikian. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan fa awwalu syai'in nazala minal qur'ani hadhil ayatul karimatul mubarakatuh. Begitu Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah ayat-ayat yang mulia dan penuh berkah ini. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama, ayat 1 sampai ayat 5 ini adalah ayat-ayat yang mulia, ayat-ayat yang penuh berkah. Kenapa mulia? Karena ada perintah membaca. Dengan membaca Allah angkat derajat manusia yang tadinya bodoh menjadi paham. Dengan paham, dengan berilmu, Allah angkat pula derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu manusia bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu manusia akan tahu mana petunjuk, mana kesesatan. Dengan ilmu manusia akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu maka manusia akan tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini adalah ayat yang berkah karena menyuruh kita untuk membaca, karena menyuruh kita untuk membuat tulisan, karena Allah menyuruh kita untuk memperhatikan kolam, pena. Dan ayat ini pula ayat yang penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan, semakin hari semakin baik. Dan ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah ayat yang berkah. Ayat yang membuat kita semakin baik lagi, semakin baik lagi, insyaallah ya. Wa hunna, dan ayat-ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, awwalu rahmatin rahimallahu bihal ibad, adalah rahmat pertama yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Jadi subhanallah, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah turunkan ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq ini. Kemudian wa awwalu ni'matin an'amallahu biha 'alaihim, serta nikmat yang pertama yang Allah karuniakan kepada para hambanya. Wa fiha, di dalam ayat-ayat ini at-tanbihu, ada isyarat, ada peringatan, ada pengingat ala btida'i khalqil insani min 'alaqatin, tentang permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah, 'alaqah. Jadi ini mengingatkan kepada kita, manusia itu nggak boleh sombong.
Manusia itu ketika dia sudah diberi ilmu, maka harus ingat bahwa asal usul kita ini adalah segumpal darah. Maka sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmunya dia, seluas apapun wawasannya manusia itu, dia tidak layak sombong karena dia asal usulnya adalah dari segumpal darah. Wa anna min karamihi ta'ala an 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa termasuk bukti kemuliaan Allah Ta'ala adalah Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilmi. Maka Allah muliakan manusia, maka Allah mengangkat derajat manusia bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu inilah nanti yang akan membedakan derajat manusia, yang akan membedakan kemuliaan manusia. Karena dengan ilmu dia akan semakin takwa, ya, semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Wa huwal qadrul ladzi imtaza bihi abul bashari Adamu 'alal malaikah. Dan ilmu itulah kelebihan yang membedakan antara bapaknya manusia yaitu Nabiullah Adam alaihi salam di atas para malaikat. Inilah yang membuat para malaikat cemburu pada saat itu. Ya. Yang ternyata yang memuliakan, yang membedakan kemuliaan Nabiullah Adam dengan para malaikat adalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, dan seterusnya. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam, sedangkan malaikat tidak diberitahu ini apa. Nabi Adam tahu, diberitahu sama Allah, ini bulan, ini matahari, ini pohon, ini karpet, ini mikrofon. Kalau ada mikrofon pada saat itu, ya, ini meja. Allah beri maklumat, Allah beri informasi kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Maka ketika para malaikat protes, wahai Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia yang senantiasa menumpahkan darah untuk menjadi khalifah di muka bumi, sedangkan kami yang senantiasa sujud kepadamu ya Rabb, kenapa tidak dijadikan sebagai khalifah di muka bumi? Lalu kata Allah, aku lebih tahu dari kalian, ya. Dan yang memuliakan manusia dengan malaikat adalah karena ilmunya itu. Allah beri ilmu, Allah beri maklumat, Allah beri informasi. Wal ilmu taratan yakunu fil adhan. Ilmu itu terkadang ada dalam benak berupa pikiran. Wa taratan yakunu fil lisan, dan ilmu itu terkadang berada di lisan, diucapkan. Wa taratan yakunu fil kitabati bil banan, dan terkadang ilmu itu tertulis dengan jari, yaitu dalam bentuk tulisan. Jadi ilmu itu macam-macam para jamaah, ada yang berbentuk pikiran, ada yang berbentuk ucapan, dan ada yang berbentuk tulisan. Zihniyun wa lafziyun wa rasmiyun. Jadi ilmu itu adalah bersifat zihniyun, mental, benak, pikiran. Wa lafziyun, dan berbentuk verbal, ucapan, diucapkan. Wa rasmiyun, dan ilmu itu juga berbentuk formal, tulisan. Itu macam-macam ilmu. Ada yang berbentuk benak, mental, pikiran, ada yang berbentuk verbal, ucapan, ada yang berbentuk formal, tulisan. Warrasmiyu yastalzimuhuma min ghairi aksin. Dan ilmu yang formal, yang berbentuk tulisan, kata Imam Ibnu Katsir, mencakup keduanya, yaitu pikiran dan lisan. Jadi kalau orang itu bisa menulis, berarti dia mikir dan dia bisa ngomong. Cuma omongannya itu dibentuk dalam tulisan. Min ghairi aksin, sedangkan sebaliknya tidak demikian. Kalau orang yang pintar ngomong, belum tentu dia bisa menulis. Ya. Kalau orang yang suka mikir, belum tentu juga bisa menuliskannya. Tetapi kalau orang yang sudah membuat tulisan, itu sudah pasti dia menggunakan pikiran dan lisannya.
Makanya orang itu biasanya lebih dihargai, lebih dihormati, lebih dimuliakan ketika ada karya tulisnya, ketika ada karya berbentuk tulisannya. Misalnya, ketika ada murid yang mau mengagungkan ilmunya, cukup dengan menyodorkan, ini karya guru saya, ini karya guru kami. Beda dengan gurunya yang tidak mempunyai karya tulis, itu akan sulit. Mau meneliti pemikirannya itu susah, karena tulisannya tidak ada. Dibuat skripsinya juga tidak susah nanti dibuat karya tulis. Ya. Jadi itu berbentuk pustaka, berbentuk tulisan. Sehingga pustaka tulisan itu mencakup lisan dan pikiran, namun sebaliknya tidak demikian. Falihadza qala, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Imam Ibnu Katsir, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan adanya tulisan, dengan adanya pena, kita bisa menjadi tahu, kita bisa menjadi membaca. Wafil athari, di dalam sebuah athar. Athar itu berarti qaul sahabat atau qaul sahabat. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Al ilmu kassaidi, ilmu itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, al ilmu kassaidi, ilmu itu seperti binatang buruan. Wa qaiduhul kitabah, dan pengikatnya ilmu adalah tulisan. Ini qayyidul ilma bil kitabah, sama, ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa fihi aidan, dan di dalam asar yang lainnya disebutkan, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, warathahullahu ilma ma lam yakun ya'lam, maka Allah akan mewariskannya ilmu yang belum ia ketahui. Jadi ilmu yang kita dapatkan dipraktekkan, nanti akan ketemu celahnya, oh ini salah, lalu kita perbaiki. Begitu. Inilah ilmu. Nah kemudian, jadi kalau kita ada ilmu dipraktekkan, Pak. Dengan praktek itu nanti kita akan tahu mana salahnya, mana kekurangannya, lalu kita akan tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah. Kemudian dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyatakan dallatil ayatu ala ma ya'ti, ayat-ayat ini menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah bayanu qudratillahi ta'ala bil khalqi fahuwal khaliq. Ini adalah penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan, dan fahuwal khaliq, maka dialah Allah sang pencipta. Wa tanbihu ala ibtida'i khalqil insani min 'alaqah, dan penegasan tentang awal penciptaan manusia dari segumpal darah, qit'ati damin jamidin ratbin ghairi jafin. Jadi 'alaqah itu adalah qit'ati damin jamidin ratbin ghairi jafin, yakni gumpalan darah yang padat, basah dan belum kering. Itu 'alaqah. Wa hadhil ayatul karimatu awwalu syai'in nazala minal Qur'an. Ayat-ayat yang mulia ini adalah wahyu pertama yang Allah turunkan, yang turun dari Al-Qur'an. Wa hunna awwalu rahmatin minallahi li'ibadi. Dan ayat-ayat ini merupakan rahmat Allah yang pertama kali itu diturunkan untuk hamba-hambanya, Masya Allah. Wa awwalu ni'matin an'amallahu biha alaihim, dan nikmat pertama yang Allah karuniakan kepada hambanya. Inilah keistimewaannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini adalah rahmat yang pertama kali Allah turunkan dan nikmat yang pertama kali Allah turunkan untuk hambanya. Iqra, bacalah. Disuruh membaca, disuruh mempelajari. Kemudian yang kedua, dalam tafsir Al-Munirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili,
amarallahu subhanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yaqra'al qur'ana bismi rabbihil ladzi khalaq. Allah memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar yaqra'al Qur'an, bi an yaqra'al Qur'an, agar Rasul membaca Al-Qur'an bismi rabbihil ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbnya yang menciptakan. Jadi kalau kita mau membaca Al-Qur'an maka bacalah bismillah. Makanya kita sebelum baca Quran bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Diawali lagi dengan ta'awudz. Apa itu? Idza quri'al fasta'iz billah. Maka berlindunglah kepada Allah, sehingga runtutannya itu ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada perintahnya itu, ada perintah Allahnya dalam Al-Qur'an. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Lebih bagus lagi kalau membaca apapun bismillah dulu. Mau baca koran bismillah, mau baca majalah bismillah, mau baca status WA bismillah, mau baca pesan dari Pak Hastori misalnya bismillah. Setiap membaca apapun bismillah. Tapi kalau nggak sanggup, setidak-tidaknya ketika kita mau membaca Al-Quran maka bacalah bismillah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Wasmilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, dan dengan menyebut nama Allah yang mengajarkan manusia apa yang belum ia ketahui. Itu adalah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, amarallahu ta'ala aidan bi ta'allumil qiraati wal kitabah. Allah Ta'ala juga memerintahkan untuk belajar membaca dan menulis. Li'annahuma adatu ma'rifati ulumiddini wal wahyi. Karena keduanya, membaca dan menulis, kalau bahasa sekarangnya namanya literasi, baca tulis. Karena literasi, membaca dan menulis itu adalah adatu ma'rifati ulumiddini wal wahyi. Keduanya adalah alat untuk mengenal ilmu agama dan alat untuk mengenal wahyu. Dengan membaca tulis kita bisa paham Al-Quran. Dengan membaca tulis, baca tulis kita paham ya wahyu, kita paham ilmu agama. Wa itsbatil ulumi sam'iyyati, serta untuk menetapkan ilmu-ilmu yang bersifat sam'iyah. Ilmu yang bersifat sam'iyah itu berarti ilmu yang datang melalui jalur periwayatan, ya. Ada sanadnya, ada riwayat-riwayatnya. Seperti ilmu yang kita pelajari di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid. Baca Quran itu kan sam'iyah, melalui jalur pendengaran oleh murid dari guru. Guru memperdengarkan, murid mendengarkan. Lalu murid menyampaikan lagi ke muridnya. Muridnya menyampaikan lagi ke muridnya dan seterusnya. Itulah ilmu agama Islam itu seperti itu. Datang melalui jalur periwayatan. Sehingga bacaan Al-Quran itu pasti sama dimanapun. Hanya ada perbedaan tipis saja. Perbedaannya sedikit, itu terkait dengan ikhtilafnya qiraah. Karena qiraah juga ternyata macam-macam Bapak, para jamaah rahimakumullah. Qiraah yang kita baca itu qiraah melalui, itu adalah qiraah hafaz, melalui jalur Asim Asy-Syatibiyah. Ada yang mirip dengan Hafiz, yaitu Syu'bah, Imam Syu'bah bin Asim. Jadi Imam Asim itu dia punya dua murid. Yang pertama adalah Syu'bah, yang kedua adalah Hafiz. Nah, yang sampai kepada kita itu, yang kita pelajari itu adalah qiraahnya qiraah Hafiz. Kalau qiraah Imam Asim mirip, ya, dari satu guru, tapi kenapa berbeda? Kata Imam Asim menjawab bahwa yang saya ajarkan kepada Hafiz itu didapatkan dari guru ini, sedangkan yang aku ajarkan kepada Syu'bah aku dapatkan dari guru ini. Sehingga Imam Asim itu mengajarkan dua qiraah, ya. Kayak misalnya ro'a dalam Hafiz ro'a, kalau dalam Syu'bah re'e. Ya, re'e. Wa ma adraka Hafiz, kalau dalam Syu'bah wa ma adrika.
Jadi adronya adri. Kemudian ro'anya jadi re'e. Nah, aneh kan? Karena kita belum belajar. Kemudian fawatihus suwarnya jadi imalah. Yasin jadi yesin gitu. Toha jadi tohe. Nah, itu Syu'bah. Tapi sedikit perbedaannya karena ya itu Imam Syu'bah dan Imam Waras. Itu namanya ilmu sam'iyah, ilmu yang didapatkan melalui jalur pendengaran. Begitupun kitab fikihnya, begitupun kitab akidahnya, itu semua adalah ada riwayatnya, ada sanadnya. Ya. Termasuk ajaran-ajaran Islam lainnya itu ada sanadnya, ada jalurnya. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Wallahu alam kalau ilmu tentang demokrasi itu sanadnya kemana itu ya? Baik, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi membaca dan menulis itu adalah tadi alat untuk mengenal ilmu agama dan wahyu, kemudian untuk menetapkan ilmu-ilmu yang bersifat sam'iyah, wa naqliha bainan nas, dan menyebarkannya di tengah masyarakat. Wa asasi taqaddumil ulumil wal ma'arifi wal adabi was thaqafati. Dan dengan membaca dan menulis itu juga merupakan pondasi, merupakan asas bagi kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan wawasan, kemajuan kesusastraan, dan kemajuan thaqafat, kebudayaan. Wa nummul hadarati wal madaniyati, dan bagi tumbuhnya peradaban dan kemajuan kehidupan masyarakat. Inilah yang dijelaskan dalam tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Demikian, yakni yang pertama ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah adalah sang pencipta, kemudian mengingatkan kepada kita bahwa kita semua ini diciptakan dari segumpal darah, maka tidak layak kita ini sombong. Dan ayat ini merupakan ayat yang pertama kali, rahmat Allah yang pertama kali turunkan, dan nikmat Allah yang pertama kali Allah turunkan kepada hambanya. Yang kedua, ini adalah perintah agar sebelum membaca kita mengucapkan, menyebut bismillah, menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, ini adalah perintah untuk membaca dan menulis. Karena dengan membaca menulis itu kita jadi tahu. Kalau orang tahu, kalau orang itu ada ilmunya, itu pasti beda hidupnya juga. Contohnya misal, contoh kecil, melihat sampah misalnya, sampah buah-buahan, kalau orang yang tidak punya ilmunya itu jadi sampah saja. Tapi kalau orang ahli kimia, misalnya Pak Endang nih dulu belajarnya di Semakbo, sekolah menengah atas kimia Bogor, itu ketika melihat limbah buah itu bisa jadi dimanfaatkan menjadi ekoenzim misalnya. Oh, luar biasa. Ekoenzim itu sangat manfaatnya luar biasa ternyata. Al-Fakir dalam waktu 2 minggu ini alhamdulillah sudah menggunakan ekoenzim. Sabunnya dari ekoenzim, dan ternyata sabun ekoenzim itu memang tidak pakai parfum, Pak, asrep tawar, tapi seharian itu kayaknya enggak nyium bau ketek, Pak. Alhamdulillahnya gitu. Kalau pakai sabun kimia itu ke kulit kering. Kemudian ketika keringetan itu cepel, kemudian ketika begini tuh gitu semerbaknya enggak enak gitu ya. Tapi alhamdulillah pakai sabun ekoenzim itu memang enggak bau wangi, tapi bau-bau apeknya itu hilang. Dan itu seharian. Ketika keringetan itu enggak cepel. Terus deterjennya juga alhamdulillah pakai deterjen ekoenzim. Ekoenzim itu, Pak, dibuat dari biji buah difermentasi selama 3 bulan. Alhamdulillah sudah panen. Ada 2 galon gitu yang bisa dipakai, dan itu diolah jadi sabun, diolah jadi sampo, diolah jadi deterjen, diolah jadi karbol. Dan alhamdulillah sebulan ini Al-Fakir tidak mengeluarkan belanja untuk bahan-bahan sampo, sabun dan sebagainya. Itu ekoenzim, Pak, dari sampah. Ngambilnya dari mana? Dari tukang petis keliling. Ada sampahnya, Pak, diminta ya iya. Kemudian ke tukang sop buah yang depan BMKG itu. Oh, itu seplastik gede itu, bisa jadi ekoenzim banyak. Jadi kulit buahnya itu ya dicacah-cacah dulu gitu kan, lalu kemudian dimasukkan ke galon bekas itu, lalu kemudian kasih memang ada formulanya sih. Kalau tidak salah
mohon diluruskan pandang kalau salah. Kalau tidak salah itu takaran perbandingannya adalah 1:3:10. Jadi 1 itu larutan molasenya. Molase itu berarti terbuat dari gula merah. Jadi gula merah 1 bagian, sampah kulit buahnya 3 bagian, nanti 10 bagiannya air. Sudah dicampur, udah didiemin selama 3 bulan, itu sudah jadi, sudah bisa dipanen. Bagaimana cara memanennya? Ya disaring aja dulu, disaring itu jadi bahan ekoenzim namanya. Ekoenzim lalu dicampur gliserin, lalu dicampur soda api. Cuma soda apinya yang aman, soda api dari tanaman agar tidak panas ke kulit. Dan alhamdulillah Pak, meskipun busanya tidak sedikit, tapi itu ampuh dalam membersihkan dan sebagainya. Nah itu salah satu di antara yang membedakan antara ada ilmu dengan tidak ada ilmu. Kalau orang yang nggak paham, ya sampah itu hanya jadi sampah saja. Tapi kalau orang yang paham, bisa jadi sampah diolah menjadi hal yang berguna. Begitu para jamaah rahimakumullah. Contoh kecilnya orang yang paham kimia itu mungkin ini semua hal yang di alam ini insya Allah bisa dimanfaatkan untuk kita. Demikian para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan pengajian surat Al-Alaq ayat 1-5 ini kita menjadi sadar bahwa kita ini penting untuk memperhatikan literasi, memperhatikan aktivitas membaca dan menulis. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah kajian materi sudah disampaikan oleh narasumber dan barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditambahkan, tapi memberikan kesempatan sebelum kita nanti tutup dengan doa. Silakan untuk jamaah. Silakan. Meluruskan tentang ekoenzim. Kalau gulanya campur pisang gitu. Oh, ekoenzim. Oh, ada aktivis ekoenzim di sini. Berarti saya harus belajar nih. Enggak apa-apa kampanye ekoenzim untuk peduli lingkungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ilmu yang tinggi harusnya berbanding lurus dengan ketakwaannya. Makanya ini pentingnya belajar ilmu agama itu kayaknya itu kali Pak ya. Apakah wallahu alam para koruptor tadi yang disebutkan adalah para koruptor. Para koruptor itu kan ilmunya tinggi. Mereka itu kayaknya bisa jadi anggota dewan itu minimal sarjana gitu kan ya. Atau kalaupun tidak sarjana ya minimal lulus SMA gitu. Meskipun banyak juga yang ijazahnya dapat beli. Jadi
idealnya memang semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin takwa, gitu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah ujian bagi orang yang berilmu kali ya. Karena ilmu juga para jamaah rahimakumullah, ilmu juga ternyata ujian. Ada orang yang kayak sama halnya seperti harta. Sama halnya seperti dengan sebenarnya apapun semua yang diberikan kepada kita ini adalah ujian. Umur panjang itu ujian. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban umur kita ini digunakan untuk apa. Harta yang banyak itu juga ujian. Karena dengan harta yang banyak itu akan kita gunakannya untuk apa. Termasuk ilmu yang banyak pun itu adalah ujian untuk kita. Dengan ilmu itu dijadikan apa oleh kita? Apakah dijadikan sebagai bekal untuk semakin dekat kepada Allah, atau malah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau misalnya seseorang itu semakin dijauhkan dari Allah, ilmu makin tinggi, makin jauh, itu tidak ada yang lain kecuali dia akan, berarti Allah membinasakannya. Berarti orang tersebut tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat atau kepada kita lah umatnya, bahwa selesai belajar, selesai mencari ilmu itu, guru itu mendoakan muridnya. Dan ada doa yang Rasul ajarkan ketika guru selesai mengajar. Di antaranya adalah penggalan singkatnya, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami min khasyatika, rasa takut kepadamu, agar dengan rasa takut itu dijadikan sebagai penghalang antara kami dan bermaksiat kepadamu. Jadi artinya semakin ilmunya bertambah, maka dia akan semakin menghindarkan diri dari kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara penggalan doanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikanlah kepada kami taat kepadamu, ma tuballighuna bihi jannatak, yang mendatangkan agar taat kepadamu, semakin taat kepadamu. Jadi ketika selesai belajar itu minta rasa khasyah, takut kepada Allah agar terhindar dari bermaksiat kepada Allah, kemudian minta rasa taat kepada Allah agar apa? Agar semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang banyak belum tentu menjadikan seseorang semakin taat. Idealnya demikian, harapannya harusnya demikian. Orang semakin banyak ilmunya, maka dia semakin paham mana yang halal, mana yang haram. Tetapi kalau dari awal mencari ilmunya niatnya tidak lurus, itu pasti seperti pondasi. Kalau pondasinya miring, ke depannya bangunannya pasti miring, tidak akan bisa lurus. Maka pondasi itu harus lurus. Ketika pondasi lurus, maka meluruskan bangunan itu akan mudah. Meskipun belum tentu juga bangunannya lurus, bisa jadi bengkok. Padahal pondasinya lurus. Pondasi lurus, bangunannya bisa jadi bengkok. Tetapi kalau pondasinya sudah lurus, meluruskan bangunan itu mudah. Beda dengan ketika pondasinya sudah bengkok, maka meluruskan bangunan itu susah karena pondasinya biasa bengkok. Ya. Nah sama dalam mencari ilmu pun niat itu harus lurus. Niatnya untuk apa kita mencari ilmu? Harus menjadi semakin dekat kepada Allah. Kalau niatnya untuk cari dunia, misalnya belajar, kemana kuliahnya? Ke fakultas kedokteran, biar apa? Biar jadi dokter. Kalau jadi dokter mah nanti banyak duitnya, nanti bisa bangun rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Kalau sudah punya rumah sakit nanti duit datang sendiri. Dari situ niatnya sudah tidak lurus. Ya. Tapi kalau misalnya kuliah di fakultas kedokteran untuk apa? Untuk membantu saudara-saudaranya yang tidak mampu agar berobatnya tidak perlu bayar misalnya. Nah itu niatnya yang lurus. Ya, jadi orang yang belajar menuntut ilmu pun ternyata belum tentu dia selalu lurus.
Apalagi kalau niat dari awalnya tidak lurus, maka kedepannya akan bengkok terus. Jadi begitu Pak ya. Jadi memang intinya kita ini senantiasa diuji dengan berbagai macam ujian, termasuk banyaknya ilmu juga itu adalah ujian baginya. Semakin tinggi seseorang juga semakin, ya seperti pohon lah, semakin tinggi pohon maka semakin besar angin yang meniupnya. Beda dengan rumput, paling keinjek-injek doang, ya, enggak ketiup angin. Tapi kalau pohon itu semakin menjulang, ya anginnya semakin besar. Ya begitupun kita, semakin banyak ilmunya, semakin banyak hartanya, semakin banyak usianya, ujiannya juga tidak seperti ujian anak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada tambahan? Dipersilakan. Sepertinya sudah cukup besar. Cukup baik. Untuk nanti dengan Baik, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan agama kita, kehidupan dunia dan akhirat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al fa'rana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.